Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika, yaitu tentang pengurangan dua bilangan cacah dengan cara bersusun pendek tanpa teknik meminjam. Ya, minggu yang lalu Ibu sudah pernah mengajarkan kepada kalian tentang pengurangan, tetapi dengan cara bersusun pendek. Sama, masih tanpa teknik meminjam. Namun anak-anak, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Pagi hari ini, kami bersama ibu guru dan teman-teman akan belajar bersama-sama. Hadirlah di tengah-tengah kami, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima apa yang diajarkan oleh ibu guru hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar, yaitu sekali lagi pengurangan dua bilangan cacah dengan cara bersusun panjang tanpa teknik meminjam. Ya, anak-anak perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak, ada dua bilangan yang akan kita kurangkan, yaitu bilangan 225 dikurangi 113. Ya, anak-anak masih ingat? Kalau mengurangkan dua bilangan dengan cara bersusun panjang, kita harus menuliskan terlebih dahulu bentuk panjang dari masing-masing bilangan ini. Nah, sekarang kita tulis dulu. Bentuk panjang 225. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bentuk panjang dari 225. Berapa? Ya, 200. Ya, 225. Bentuk panjangnya adalah 200 ditambah 20 ditambah 5. Nah, kemudian bagaimana bentuk panjang 113? 113 bentuk panjangnya adalah 100 ditambah 10 ditambah 3. Setelah kita tuliskan bentuk panjang dari masing-masing bilangan ini, maka kita akan mulai mengurangkan, ya, mengurangkan bilangan tersebut. Anak-anak masih ingat? Jika kita mengurangkan bilangan, harus kita mulai dari bagian satuan terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang kita lihat bagian satuan, mulai dari paling sini, paling kanan, ya. Bilangan 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3. Berapa? 5 dikurangi 3. Ya. Ada berapa? Ada 2. Kita tulis di bawahnya lurus, ya, di bawahnya lurus. Kemudian bagian yang puluhan, ya, 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 1, 1. Ini juga begitu. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Nah, kalau sudah semua kita kurangkan, baru kita jumlahkan bilangan ini. 100 ditambah 10 ditambah 2. Jadi berapa? 112. Ya. 112. Jadi hasilnya 112. Dari mana 112? Dari 100 ditambah 10 ditambah dengan 2. Ya. Itu. Sudah jelas anak-anak? Nah,
Kalau sudah jelas, Ibu akan beri contoh soal yang kedua. Nah, sekarang soal yang kedua, 289 dikurangi 107. Ya, kita tulis dulu bentuk panjang dari 289. Bentuk panjangnya adalah 200 ditambah 80 ditambah 9 ditambah 9. Kemudian bilangan 107 bentuk panjangnya. Nah, 1 ini 100. Karena puluhannya ada 0, maka kita tulis 0. Nah, 0-nya dituliskan di bagian bawah satuan ini. Ya, bukan di sini, tapi di lurus dengan 0 ini. Kemudian satuannya ada 7. Nah, setelah kita tuliskan bentuk panjang dari masing-masing bilangannya, baru kita kurangkan bilangan-bilangan tersebut. Ya, kita mulai dari bagian satuan lagi. 9 dikurangi 7. Ada berapa? Ada 2. Kemudian 0 dikurangi 0, 0. 8 karena tidak dikurangi berarti masih tetap 8. Kemudian 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0 juga 0. 2 dikurangi 1, 1. Nah, sekarang 100 ditambah 80 ditambah 2. 100 kita tulis satunya, ratusannya. Kemudian 80 kita tulis puluhannya, 8. Kemudian kita tuliskan satuannya. Nah, sehingga diketahui hasilnya 182. Dari mana 182? Dari 100 ditambah 80 ditambah 2. Ya. Anak-anak sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, untuk selanjutnya Ibu akan mengajarkan satu lagi, masih KD 3.3, yaitu tentang pengurangan dua bilangan cacah dengan cara bersusun pendek, tetapi dengan teknik meminjam. Ingat ya anak-anak ya, dengan teknik meminjam. Ya. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, dua bilangan yang kita kurangkan adalah bilangan 283 dikurangi 146. Anak-anak, yang kita kurangkan adalah bagian satuan terlebih dahulu. Kita mulai dari bagian satuan terlebih dahulu. 3 dikurangi 6. 3 lebih kecil daripada 6, maka tidak bisa dikurangi. Nah, 3 kita tulis di sini dulu. Kita pinjam 1 pada angka 8 ini. Satunya kita tulis di sini. Nah, karena 8 sudah dipinjam 1, maka tinggal 7. Ya. 8 sudah dipinjam 1, maka tinggal 7. Nah, sekarang baru kita kurangkan. 13 dikurangi 6. Sama dengan berapa? Nah, untuk menghitungnya, 13 kita ucapkan di mulut. Kemudian 6-nya di jari. Kita hitung mundur. Ya, karena pengurangan, maka hitungnya mundur. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Hasilnya berapa? 7. Kita tulis. 7 dipindahkan ke sini. Sekarang yang bagian puluhan. 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 sama. 7 diucapkan di mulut, 4-nya di jari. 7,
5, 4, 3. Hasilnya berapa? 3. 3 kita tuliskan di sini. Sekarang yang terakhir, bagian ratusan. 2 dikurangi 1. 2 di mulut, diucapkan di mulut, 1 di tangan. 2, 1. Berarti sisanya berapa? 1. Kita tulis di sini. Sudah diketahui hasilnya 283 dikurangi 146 sama dengan 137. Anak-anak sudah jelas? Ibu akan memberi satu contoh soal lagi. Perhatikan ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh soal yang kedua. Bilangan 260 dikurangi 132. Kita mulai dari bagian satuan terlebih dahulu. 0 dikurangi 2. 0 tidak bisa dikurangi 2. Ya, harus pinjam pada bagian puluhan terlebih dahulu. Ya, 0-nya kita tulis di sebelah kanan. 0 karena tidak bisa dikurangi dengan 2, maka kita pinjam 1 pada bagian puluhannya. Kita pinjam 1, kita tulis di sini. 6 sudah dipinjam 1, tinggal berapa? Tinggal 5. Nah, sekarang baru kita kurangi. 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 ada berapa? Sama, kita kerjakan seperti tadi. Hitung mundur. 10 ya dikurangi 2. Nah, 10, 9, 8 ya. Hasilnya 8. Nah, angka 8-nya kita pindahkan di sini. Kemudian bagian yang puluhan, 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3. Ada berapa? 5 dikurangi 3. 5, 4, 3, 2. Ya, hasilnya berapa? 2. 2 kita pindahkan di sini. Nah, sekarang baru bagian ratusan. 2 dikurangi 1. Ya. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. 2, 1. Hasilnya. Nah, sekarang sudah didapatkan hasilnya. Ada 128. Ini hasil pengurangan dari 260 dikurangi 132. Ya. Anak-anak sudah agak mengerti? Anak-anak, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. 254 dikurangi 126. Kita lihat bagian satuannya terlebih dahulu. 4 dikurangi 6. 4 lebih kecil daripada 6, maka tidak bisa dikurangi. Ya. 4 kita tulis di sini dulu. Nah, 4 supaya bisa dikurangi 6 harus pinjam pada bagian puluhannya ini. Pinjam 1. Kita tulis di sini. 5 sudah dipinjam 1, tinggal 4. Ya. Kita kerjakan yang ini dulu. 14 ya, dikurangi 6. 14 di mulut. 14 kita ucapkan di mulut, kemudian 6-nya di jari. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Hasilnya 8.
Kemudian yang bagian puluhan, 4 dikurangi 2. Nah anak-anak, kalau kalian sudah tahu, tidak perlu ditulis di sebelah sini. Langsung saja, 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2. 4, 3, 2. Hasilnya 2. Kemudian 2 dikurangi 1. Ya. 2 dikurangi 1. 2, 1. Jadi diperoleh hasil dari pengurangan 254 dikurangi 126 sama dengan 128. Ya. Ibu ulangi lagi. 254 dikurangi 126 hasilnya 128. Anak-anak, sudah ada contoh soal yang diberikan kepada kalian. Ibu harapkan kalian sudah jelas apa yang Ibu terangkan tadi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan KD 4.3, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan hitung campuran, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ya, anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Tolong menolong. Ketika banjir melanda, ternyata bukan hanya rumah Rian yang kebanjiran. Ada beberapa rumah warga lain juga yang kebanjiran. Warga yang kebanjiran perlu dibantu. Mereka membutuhkan bantuan. Pak RT mengajak warga lain untuk membantu semampunya. Pak RT bersama warga mendirikan posko untuk mengumpulkan sumbangan. Berikut ini sumbangan yang terkumpul di posko. Jenis sumbangan yang nomor 1 adalah beras. Jumlahnya 150 kg. Biskuit 126 kaleng. Mie instan 48 dus. Gula pasir 60 kg. Minyak goreng 80 liter. Dan telur 250 butir. Sumbangan yang terkumpul segera dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Mari perhatikan contoh penyelesaian soal berikut ini dengan baik. Ya, ada contoh soal seperti ini. Sampai akhir minggu terkumpul mie instan 48 dus. Sebanyak 25 dus langsung dibagikan kepada warga. Ternyata ada sumbangan susulan sebanyak 17 dus. Nah, pertanyaannya, berapa dus mie instan yang belum dibagikan? Nah, anak-anak, kita harus menuliskan kalimat matematikanya. Untuk menuliskan kalimat matematikanya, kita pahami sungguh-sungguh apa maksud dari soal cerita tersebut. Ya, kita baca ulang. Sampai akhir minggu terkumpul mie instan 48 dus. Nah, 48 dus kita tulis dulu di sini, 48. Kemudian sebanyak 25 dus langsung dibagikan kepada warga. Nah, dari 48 ini langsung dibagikan kepada warga 25 dus. Berarti berkurang atau bertambah kalau dibagikan? Nah, berarti dikurang, ya. Dikurangi 25. Kemudian masih ada. Ternyata ada sumbangan susulan sebanyak 17 dus. Ada sumbangan susulan berarti datang lagi, ya. Datang lagi mie instan. Berapa ya? 17 dus. Nah, kalau datang lagi berarti kalau sumbangan lagi berarti bertambah 17 dus. Nah, dari sini sudah kita dapatkan kalimat matematikanya. 48 dikurangi 25 ditambah 17 sama dengan berapa? Nah, anak-anak, kita bisa menuliskan
dengan cara bersusun pendek. Seperti ini caranya. "48" kita tulis 48 dikurangi 25. Nah, 8 dikurangi 5 ada berapa? Ada 3. 4 dikurangi 2 ada 2. 23. Nah, dari hasil ini 23 kita tambah 17. 23 ditambah 17 ya. Ditambah 17 3 ditambah 7. Kita hitung 3 ditambah 7. Kalau ditambah berarti bukan hitung mundur tapi maju ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 kita tulis nolnya, satunya kita simpan di sini. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Hasilnya berapa? 40. Nah, 40 kita tulis di sini. 40 ya. Nah, sekarang untuk menuliskan jadi, kita lihat kalimat pertanyaannya. Berapa dus mie instan yang belum dibagikan? Nah, berapa dusnya kita coret. Ini kita ubah menjadi kata jadi. Tinggal kita lanjutkan kalimat seterusnya. Jadi, mie instan yang belum dibagikan berapa dus? Ada 40 dus. Karena di sini pertanyaannya berapa dus. Jadi di sini ada 40 dus. Ya. Anak-anak sudah jelas belum? Atau malah semakin bingung? Nah, Ibu akan beri contoh satu soal. Di posko bantuan terkumpul 250 butir telur. 250 butir kita tulis dulu. Kemudian sebanyak 50 butir dimasak di dapur umum. Kalau dimasak berarti berkurang atau bertambah? Berkurang. Berarti tanda kurang. 50 dikurangi 50. Nah, dan 10 butir dibuang karena busuk. Kalau dibuang berarti berkurang lagi nggak telurnya? Berkurang lagi ya. Berkurang lagi 10 butir, jadi kurangi. Nah, sekarang berapa? Sudah diketahui kalimat matematikanya. 250 dikurangi 50 dikurangi 10. Anak-anak, kita bisa kerjakan dengan cara bersusun panjang tadi di kertas coret-coretan yang lain. Nanti hasilnya baru kita pindahkan ke sini ya. Nah, misalnya di sini ya, 250 dikurangi 50. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 5, habis 0. 2 utuh karena tidak dikurangi ya. Hasilnya 200. Nah, 200 ini kita tulis di sini. 200 dikurangi 10. 200 dikurangi 10. 0 dikurangi 0, 0. Nah, sekarang ini 0 dikurangi 1 tidak bisa. Supaya 0 bisa dikurangi 1 harus pinjam di sini. Pinjam 1. Sehingga ini menjadi 10.
Nolnya menjadi 10 karena pinjam 1. Di sini 2-nya tinggal 1. 10 dikurangi 1. Ada berapa? 9. Nah, 1 sisanya tadi tidak dikurangi, berarti utuh. Hasilnya berapa? 190. Nah, sudah diketahui hasilnya 190. Kita hapus coret-coretannya. Nah, sekarang kita kerjakan yang bagian jadinya. Masih ingat ya anak-anak, jadi ini adalah ganti dari kata pertanyaan ini, berapakah. Kata berapakah kita ganti dengan kata jadi. Tinggal kita teruskan kata-kata selanjutnya. Jadi, sisa telur yang tidak busuk ada berapa? 190. Nah, karena telur maka butir ya. Kita tulis satuannya adalah butir. Nah, ya. Jadi sisa telur yang tidak busuk 190 butir. Sudah jelas ya anak-anak ya? Ini contoh-contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, anak-anak, pelajaran matematika cukup sekian dulu. Ibu sangat mengharapkan apa yang Ibu jelaskan tadi anak-anak mengerti ya. Nah, kalau nanti misalnya masih ada yang bingung, kalian boleh menelpon Bu Yuyun boleh, atau bertanya kepada Mama ya. Nanti kalian akan Ibu beri tugas soal latihan dari PDF ya. PDF-nya nanti akan Ibu kirim. Nah, soal kalian salin di buku nomor 4. Kecuali untuk soal cerita. Untuk soal cerita yang kalian tuliskan hanya kalimat matematika dan jadinya saja. Nanti kalau sudah selesai, difoto lalu dikirim ke Japri Ibu Yuyun ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai sekian dulu. Berjumpa lagi besok pada hari Rabu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat.